Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil proyek evaluasi pelatihan menggunakan model Air Patrick, di mana saya sendiri join update sebagai tim evaluator. Saya Randy sebagai tim evaluator. Saya Abdul Lutari sebagai supervisor dan sebagai customer. Saya Saskia Najla sebagai peserta pelatihan. Saya Sri Setiawati sebagai peserta pelatihan. Selamat siang semuanya. Ya. Bagaimana dengan hasil evaluasi kemarin? Ada yang mengalami kendala? Tidak ada. Oke, baik. Saya akan membagikan kuesioner kepada kalian semua. Dari mana ada beberapa bagian untuk kualitas materi pelatihan yang kami berikan, dari penyampaian instruktur, kesesuaian pelatihan dengan kebutuhan pekerjaan, dan fasilitas pelatihan yang kami berikan. Tolong diisi bagian-bagiannya supaya kamu akan mengevaluasi hasil kami supaya untuk ke depan. Bagaimana pendapat kalian mengenai pelatihan yang kami berikan? Secara umum sangat bermanfaat dalam proses pemahaman saya dan ada problem yang sangat. Terus apa ada aspek penting yang perlu kami perbaiki? Durasi pelatihan sangat padat, mungkin bisa dibagi menjadi 2 sesi agar yang optimal. Sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu mengukur sejauh mana pengetahuan dan keterampilan kalian. Untuk itu, saya akan melakukan retest dan proses. Nah, pertama, bagaimana cara kalian menyapa pelanggan saat pertama kali datang ke kafe ini? Saya cuma bilang, sangatlah tanpa basa-basi. Saya menunggu dari waktu saya turun, kalau ngomong panjang, dan saya tanya ada yang bisa saya lagi. Setelah kalian melakukan pelatihan, bagaimana cara kalian menyapa pelanggan yang lebih efektif? Setelah melakukan pelatihan, saya bilang, selamat datang di kafe Batu Terus, ada yang bisa dibantu Kak? Kalau saya, halo selamat datang, silahkan lihat menu dulu, kalau ada rekomendasi silahkan saya bantu. Yang kedua, sebelum kalian melakukan pelatihan, apa yang Anda lakukan jika pelanggan dulu karena perjalanannya ramai-ramai? Kalau saya mau bilang, tunggu di Kak, masih proses pesanan Kak. Kalau saya cuma dalam sport, karena semua cuma di pelanggan Kak. Setelah melakukan pelatihan, apa yang Anda lakukan jika pelanggan yang dulu karena misalnya setelah pelatihan itu, saya bilang mohon maaf atas keterlibatan yang hak, pesanannya akan segera diproses dan akan kami bawakan. Terima kasih Kak sudah menunggu, barisan kami sedang menyiapkan. Selanjutnya yang ketiga, sebelum melakukan pelatihan, seberapa penting menurut kalian bahas tubuh dalam berkomunikasi dengan pelanggan? Kalau saya tidak penting, yang penting itu jawabannya jelas. Kalau Kakak, menurut saya lebih penting singkat, jadi saya jarang mengajukan bahasa tersebut. Setelah pelatihan, menurut kalian seberapa penting bahasa tubuh dalam berkomunikasi dengan pelanggan? Kalau saya penting sekali karena senyum dan kontak mata itu sangat penting. Mungkin lagi menghargai pelanggan. Kalau Kakak? Kalau saya penting banget karena bahasa tubuh sendiri bisa menunjukkan kita peduli dengan dia. Selanjutnya yang keempat, sebelum melakukan pelatihan, bagaimana cara kalian menghadapi pelanggan yang marah dan berbicara dengan negatif? Kalau saya lagi diam dan tidak merespon. Karena kalau saya jawab sama saya tidak sih. Setelah melakukan pelatihan, bagaimana caranya kalian menghadapi pelanggan yang marah dengan negatif? Setelah melakukan pelatihan, kalau saya orang memilih salah enam dan respon dengan baik. Kalau saya dengarkan dulu kedua dan bertanya masalahnya terus mendapatkan solusi. Tidak, apa bisa kok? Tunggu nih sahabat. Lama ya. Kak, mana bisa kok? Dan kritis seperti
sampai Kak, pesan Kak, mana saya kesana kok? ya Kak, tunggu sebentar tadi masih diproses pas nanti berat abang mati dulu. Kak, mana saya kesana dia? Maaf jika terlambat bisa meminta kalau ada kebutuhan lain boleh saya. Tapi Pak, ayo kita lihat perubahannya karyawan tak dalam berkomunikasi sama pelanggan, bisa kita ceritakan nanti. Kalau perubahan, ada perubahan pas setelah pelatihan ini. Tapi sebelum pelatihan kemarin itu saya lihat-lihat mereka kurang sopan ya, dan nggak ramah sama pelanggan. Tapi setelah pelatihan, saya lihat perkembangan mereka berdua itu lumayan bagus dan termasuk bagus perubahannya, karena mereka lebih sopan lagi dan mereka lebih kayak menghargai pelanggan. Kita sebagai rekan kerjanya Saskia, bagaimana Saskia setelah melakukan pelatihan, bagaimana caranya dia melayani pelanggan? Ya dia lebih banyak kelemahannya. Saskia yang lebih lama, dia bukan cuma ambil pemain, tetapi biasa bertanya tentang rekomendasi apa lagi dan lebih ramah ke pelanggan. Baik, kami akan membacakan hasil laporan dan kesimpulan berdasarkan masing-masing evaluasi. Pertama itu evaluasi tingkat reaksi. Dalam hasil survei dan wawancara yang saya lakukan itu, pertama itu pelajaran yang diselenggarakan pada periode yang telah diikuti oleh beberapa peserta. Terus pada bagian minggu saya memiliki kualitas materi. Dari aspek kualitas materi pelatihan, sebagian besar peserta menilai bahwa materi yang diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan yang mungkin dipahami. Rata-rata yang mendapatkan nilai dari aspek tersebut yaitu 44,3 dari skala 5. Terus pada bagian dari instruktur mendapatkan skor sebesar 4,5. Pada bagian kesesuaian dengan pekerjaan mendapatkan skor 4,2. Terus bagian terakhir pada bagian fasilitas yang diberikan mendapatkan skor 4. Terus saya menemukan juga teman bukti dari wawancara yang tadi saya wawancarai kepada peserta. Kebanyakan itu peserta mengatakan materi pelatihan sangat relevan dan berarti. Kemudian itu instruktur dinilai komunikatif dan responsif terhadap pertanyaan peserta. Kemudian beberapa peserta juga menyarankan penggunaan waktu di diskusi dan praktik. Adapun kesimpulan saya yaitu peserta umumnya puas setelah belajar terutama terhadap instruktur dan isi materi. Terus kelebihan penyampaian praktis dan mengenai materi yang aktif. Kemudian poin perbaikan dari ini peningkatan penguatan ruang kelebihan dan penambahan sesi yang penting. Itu langsung dari saya. Selanjutnya, fase kedua, evaluasi tingkat pembelajaran mengukur peningkatan pengetahuan, di mana pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan komunikasi dalam berinteraksi dengan pelanggan, di mana evaluasi ini dengan cara mengukur perubahan melalui pretest dan post-test. Dan pelatihan ini pun berhasil meningkatkan keterampilan komunikasi dalam berinteraksi dengan pelanggan, di mana sebelum melakukan pelatihan peserta cenderung kurang ramah, kurang aktif dan kurang empati. Namun setelah pelatihan mereka jadi lebih interaktif, ramah serta lebih sadar akan bahasa tubuh seperti senyuman dan kontak mata. Peserta juga lebih tenang dan profesional dalam menghadapi pelanggan yang marah dan bicaranya yang tinggi. Evaluasi ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam keterampilan komunikasi yang tercermin dalam interaksi langsung dengan pelanggan. Secara keseluruhan, pelatihan memberikan dampak positif dan diharapkan dapat meningkatkan pengalaman pelanggan ke depannya. Adapun hasil akhir dari tingkat perilaku atau behavior berdasarkan evaluasi yang dilakukan melalui observasi langsung wawancara dengan rekan kerja, terlihat adanya peningkatan signifikan dalam perilaku peserta setelah mengikuti pelatihan efektif berkomunikasi dengan pelanggan.
Peserta kini lebih aktif mendengarkan pelanggan, menggunakan bahasa yang lebih positif dan jelas, serta lebih responsif dalam memberikan solusi terhadap pertanyaan dan keluhan pelanggan. Hasil wawancara dengan supervisor dan rekan kerja menunjukkan bahwa peserta lebih percaya diri dan sabar dalam berinteraksi dengan pelanggan, serta mampu menangani situasi sulit dengan baik. Kesimpulannya, pelatihan ini berhasil meningkatkan keterampilan komunikasi peserta yang berdampak positif pada proses layanan konsultan secara keseluruhan. Selanjutnya, lakukan dan pelatihan pendataan bertujuan menilai apakah pelatihan memberikan dampak positif terhadap nilai bisnis, khususnya dalam hal pelayanan pelanggan. Itu simulasi perbandingan kinerja. Kepuasan pelanggan meningkat signifikan sebesar 15,8%, menunjukkan bahwa pendekatan komunikasi yang diajarkan dalam pelatihan berkontribusi terhadap persepsi positif pelanggan. Terus yang kedua, jumlah keluhan menurun sebesar 34,7%, mengindikasikan peningkatan kemampuan tim dalam merespons dan menyelesaikan masalah pelanggan secara efektif. Yang ketiga, rasio konversi penjualan meningkat dari 12% menjadi 15%. Artinya, staf pelayanan pelanggan lebih mampu membangun kepercayaan dan mengarahkan pelanggan untuk melakukan transaksi. Kesimpulannya yaitu pelatihan efektif berkomunikasi dengan pelanggan, memberikan dampak positif dan terukur terhadap kinerja layanan pelanggan dan tujuan bisnis perusahaan. Peningkatan kepuasan pelanggan, penurunan keluhan, serta kenaikan konversi penjualan menunjukkan bahwa investasi pelatihan ini berhasil mendukung pertumbuhan dan reputasi perusahaan. Itu hasil dari laporan kami.